Kembali bersama saya, Tessa, Dan saya Rauda, dalam program Bedah Kasus Mafia Hukum KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam bedah kasus kali ini, kami akan membahas tentang kasus mafia tanah di Indonesia dan beberapa tips agar terhindar dari para mafia tanah ini. Rauda, pernah nggak dapet klien yang terlibat dari kasus tanah? Belum sih, tapi aku pernah dengar beberapa kasus orang-orang yang bermasalah dengan urusan pertanahan. Dari yang kasusnya ketipu dengan oknum, sertifikatnya tumpang tindih, atau tiba-tiba tanah hak miliknya dijual oleh orang lain. Tenang, Rau, kita bahas bareng yuk, supaya nggak ada lagi kasus-kasus mafia tanah. Jadi gini, kasus mafia tanah di Indonesia cukup menjadi sorotan publik dan masih belum tuntas penanganannya. Beberapa kasus mafia tanah di Indonesia juga melibatkan para pemangku kebijakan. Seperti belakangan kasus mafia tanah, beberapa oknum instansi terkait bermain di sana, serta membantu para mafia tanah dan merugikan banyak orang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari mafia-mafia tanah? Nah, sebelum kita bahas tentang kasus mafia tanah ini, kita harus ketahui dulu, apa sih mafia tanah itu? Mafia tanah adalah orang yang mengambil hak atas orang lain berupa tanah atau bangunan properti lainnya dengan cara melanggar hukum, seperti melakukan pemalsuan dokumen secara ilegal. Yang intinya itu merugikan pemilik atau pembeli tanah dan menabrak prosedur yang ada. Ada beberapa modus yang biasa dilakukan para mafia tanah. Namun yang paling gampang kalian ketahui adalah, pertama, modus yang sering digunakan adalah bekerja sama dengan oknum pegawai atau pejabat kebijakan terkait. Mafia tanah menyerobot tanah kosong yang lama tidak terpakai, kemudian bekerja sama dengan pihak BPN untuk mengubah data di pusat data dan informasi instansi terkait, hingga sertifikat tanah tersebut keluar atas nama sang mafia tanah. Sehingga akan ada 2 sertifikat atau sertifikat ganda. Lalu saat pemilik sah mengecek melalui aplikasi Sentuh Tanahku, nama yang muncul bukanlah nama pemilik aslinya. Kedua, yaitu dengan cara mengubah data terkait tanah yang diincar, baik data fisik maupun data linguistik dengan cara menghapus, kemudian mengubah nama, dan mengubah luas tanah. Dan yang ketiga, modusnya adalah mafia tanah yang bisa mengakses pusat data informasi instansi terkait secara ilegal, kemudian mengubah sendiri data-data informasi sertifikat tanah elektronik. Lantas, gimana nih Rau? Agar masyarakat bisa terhindar dari mafia tanah saat membeli tanah. Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh calon pembeli tanah atau pemilik tanah agar tidak terjebak sengketa yang dilakukan oleh para mafia tanah. Yang pertama, jika kita mau membeli tanah atau menjual tanah, kita harus ketemu dengan penjual atau pembeli secara langsung. Yang kedua, cek keaslian sertifikat tanah di web resmi BPN. Jika tanahnya belum terdaftar, tanyakan bukti kepemilikan lain yang dijadikan dasar untuk jual beli. Ketiga, minta sejumlah dokumen dari kelurahan seperti riwayat kepemilikan, bukti bayar PBB, surat pernyataan penguasaan fisik, serta surat tidak sengketa yang diketahui lurah. Dan keempat, kalau kalian sebagai pemilik tanah dan ingin menjual tanah tersebut, jangan memberi sertifikat tanah sembarangan orang. Kelima, jangan lupa ya tanya ke tetangga sekitar terkait kepemilikan tanah. KPMH mendorong aparat penegak hukum untuk mengenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap para pelaku kejahatan atau pertanahan
mafia tanah. Karena tindak kriminal ini melibatkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Karena selama ini, penegak hukum masih menjerat mafia tanah dengan pasal tradisional, seperti pemalsuan, penipuan, serta penggelapan yang diatur dalam KUHP. Padahal, kejahatan bidang pertanahan mendatangkan uang dalam jumlah besar, yang juga harus ditelusuri alirannya. Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang terhadap kejahatan pertanahan karena mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Jadi, bukan hal sepele lagi untuk kasus mafia tanah ini. Jelas ada kerugian dan juga ada permainannya. Oleh karena itu, KPMH mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu agar kebijakan perang terhadap mafia tanah dapat berjalan maksimal. Negara juga jangan sampai memberikan ruang terhadap terjadinya kejahatan pertanahan. Nah, kalian juga bisa menghubungi Komite Pemberantasan Mafia Hukum dan konsultasi dengan pengacara-pengacara kami yang ahli di bidangnya untuk bisa terhindar dari para mafia tanah di Indonesia. Berantas mafia hukum, salam KPMH!